إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa. Dialah yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki bagi setiap manusia, binatang, dan seluruh makhluknya. Oleh sebab itu, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk satu tujuan, yaitu agar manusia hanya beribadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, akan tetapi manfaat ibadah itu justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal itu dikarenakan agar ibadah tersebut dapat membentuk pribadi manusia menjadi orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Nabi dan para salafus saleh yang memahami betul tuntunan Al-Quran dan Sunnah sangat memberikan perhatian yang besar terhadap masalah takwa ini. Dengan sungguh-sungguh mereka mencari hakikatnya, hingga mereka saling bertanya satu sama lainnya,
dan mereka berusaha keras untuk mencapai derajat takwa ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang makna dari takwa. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang penuh dengan duri?" Lalu Umar menjawab, "Iya, aku pernah melewatinya." Lalu Ubay bin Ka'ab berkata atau bertanya kembali, "Apa yang kau lakukan saat itu?" Lalu Umar bin Al-Khattab menjawab, "Aku akan berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terkena duri tersebut." Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, "Itulah takwa." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang pertama adalah senang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Lalu yang kedua, mampu menahan diri dari sifat marah. Yang ketiga, selalu memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepadanya. Yang keempat, ketika terjerumus pada perbuatan dosa, ia segera ingat kepada Allah, lalu bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, setelah bertaubat, dia tidak meneruskan perbuatan keji itu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelima ciri-ciri yang telah disebutkan sudah Allah kabarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya nilai takwa ini hingga ia merupakan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan betapa tingginya derajat takwa di sisi Allah, hingga manusia yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan takwa ini banyak sekali buah yang akan dipetik. Di antaranya adalah yang pertama, dia akan memperoleh al-furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, serta kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah lah yang memiliki karunia yang besar. Lalu buah yang kedua adalah ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dihadapinya, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka, serta dimudahkan berbagai urusannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Lalu buah yang ketiga, seluruh amal baiknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah ketika dihisab, dan dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Lalu buah yang keempat, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya, dan ditemani oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita, dan mendapatkan keridhaan darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad." Katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta diliputi keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.